Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fikri Padilla Iskandar dengan nomor induk mahasiswa 1601617036. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang renang pertolongan untuk memenuhi tugas mata kuliah renang 3 pada kode seksi Kamis jam 8 pagi. Oke, renang pertolongan atau penyelamatan adalah renang yang bertujuan untuk menyelamatkan korban di dalam kolam renang ataupun di dalam kecelakaan di air, dan dengan melakukan dan memperhatikan teknik-teknik penyelamatan yang benar. Go. Dasar-dasar pertolongan korban kecelakaan. Yang pertama, lakukanlah pertolongan dengan cepat dan lepas barang bawaan yang terbawa supaya mempermudah kita saat berenang. Yang kedua, terjunlah ke air diawali dengan lompatan. Tapi ada hal yang harus diperhatikan dalam lompatan ini. Ada lompatan khusus yang dilakukan, yaitu lompatan kangkang. Nanti akan saya coba jelaskan ya. Yang ketiga, ada kuatkan fisik kita dan mental, terutama apabila korban mungkin hendak menarik kita pada saat karena dia ketakutan. Kita harus tetap berjaga-jaga sebab bisa saja korban menarik kita akan menimbulkan bahaya bagi diri kita sendiri. Yang keempat, apabila korban sudah tenggelam, lakukan gerakan menyelam ke dalam air dan segera tarik kembali korban. Oke, dalam renang pertolongan ataupun renang penyelamatan ada hal yang harus diperhatikan tentunya sebelum masuk ke air. Itu adalah lompat. Lompatan yang harus dilakukan yaitu lompat pertolongan atau biasa disebut dengan lompat kangkang. Ada langkah-langkah khusus yang perlu diperhatikan ataupun perlu dilakukan pada saat melakukan lompat kangkang. Yang pertama yaitu melakukan kuda-kuda selebar bahu. Kuda-kuda kaki kita dilakukan ataupun dilebarkan selebar bahu. Dan yang kedua, tangan diarahkan ke bagian depan untuk menahan air agar kita tidak tenggelam. Yang ketiga, badan sedikit dicondongkan ke depan. Dan yang keempat, pandangan kepala tetap ke arah korban. Agar apa? Agar korban yang kita lihat itu tidak menghilang dari pandangan kita. Ditakutkannya apabila kita tidak melakukan itu, nanti korban keburu tenggelam atau apa, kita nggak tahu keadaannya. Jadi tujuannya untuk tahu keadaan korban ataupun yang kelimanya setelah melakukan langkah 4 tadi, maka lompatlah sejauh-jauhnya dengan posisi tetap mengangkang agar kitanya tidak tenggelam dan tetap bisa melihat korban. Dan yang keenam ataupun yang terakhir, setelah masuk di dalam kolam, secepat mungkin lengan yang tadinya diluruskan dan kaki langsung digerakkan agar kita tidak tenggelam. Tujuannya tetap sama, yaitu untuk bisa melihat korban. 1, 2, 3. Sip, halus. Oke, tadi kita sudah melihat video sedikit tentang cara melompat. Dan lanjutan daripada melompat itu yaitu renang gaya dada dengan posisi renang gaya dada, renang gaya dada dan bebas dengan posisi kepala di atas permukaan air. Kenapa kepalanya harus di atas permukaan air? Supaya kita tetap dapat melihat korban tersebut. Nanti akan saya coba contohkan juga di video selanjutnya. Renang gaya kepala di atas ini adalah sebuah teknik renang di mana tidak merubah konsep gerakan gaya renang, hanya saja kepalanya ada di atas permukaan air. Tujuannya adalah agar dapat melihat korban dengan jelas sehingga pandangan korban yang kita tuju tidak akan hilang. Oke, apabila korban itu berada di atas air dan masih terlihat, kita bisa melakukan gaya ini. Tapi apabila korban itu sudah tenggelam, sebaiknya kita melakukan gaya yang kedua, yaitu Oke, kalau tadi saya sudah menjelaskan bagaimana kita pada saat menyelamatkan korban yang berada di atas air. Sekarang ada yang keduanya, yaitu renang underwater yang bisa difungsikan untuk menyelamatkan korban yang sudah berada di dalam air. Renang di bawah permukaan air ini termasuk salah satu keterampilan berenang yang penting. Kita mungkin akan menggunakannya pada saat menolong orang yang telah tenggelam di dalam air.
atau ketika kita mencari sesuatu yang hilang di dasar perairan atau di dasar kolam. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah kita tidak bisa mengambil napas waktu kita sedang berenang di bawah permukaan air kecuali menggunakan alat bantu pernapasan atau oksigen. Nah, oleh karena itu pada saat renang pertolongan, pada saat sebelum melakukan lompatan, ambil napas sepanjang-panjangnya dan sedalam-dalamnya. Untuk apa? Untuk akhirnya kita bisa memperkirakan jarak tempuh yang akan kita lakukan pada saat renang underwater. Go. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara memegang korban? Nah, kita akan jawab, ataupun saya pribadi akan jawab. Bagian terakhir yaitu cara memegang korban. Ada 3 gerakan yang biasa digunakan. Yang pertama, biasa kita sebut dengan double chin carry. Yang kedua, biasa kita sebut dengan chin carry with pistol grip, ataupun memegang dengan satu tangan. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga biasa kita sebut dengan hip carry, memegang bagian dada. Oke, saya akan coba sedikit contohkan sebelum kita perlihatkan yang di kolam renang. Saya akan sedikit contohkan. Yang pertama adalah double chin carry atau memegang dengan kedua lengan. Lengan kita dimasukkan ke dalam sela-sela antara badan dan ketiak korban atau lengan korban. Dimasukkan dan ditaruh di dagu, dan kita melakukan gerakan kaki menggunakan gaya katak. Dan yang kedua adalah chin carry with pistol grip. Hal yang perlu diperhatikan hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan gerakan ini adalah tangan kita menggunakan tangan terkuat dalam chin carry with pistol grip atau menggunakan satu lengan. Perhatikan ya, tangan terkuat kita misalkan kanan, tangan kanan yang berada di dagu korban, dan tangan kiri membantu untuk melakukan push ke dalam air dengan kaki juga, gaya katak. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah hip carry. Hip carry ini dilakukan dengan tangan kita dimasukkan kembali, tangan terkuat dimasukkan kembali di antara sela-sela badan dan tangan, dan ditaruh di dada korban, dan tangan yang kiri di samping tangan kiri korban, dan kita melakukan gerakan agak menyamping dan lakukan gerakan kaki. Usahakan kepala korban tetap berada di atas. Itu adalah hal wajib agar korban tidak panik, dan kepala kita pun sudah pasti harus di atas. Mungkin itu gerakan yang bisa saya jelaskan. Ayo. Go. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memenuhi tugas akhir mata kuliah renang 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.